Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu, langit mendung menyelimuti kota. Angin sore bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan semalaman. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, Naila tergesa-gesa menyusuri gang sempit sambil menenteng tas berisi bahan makanan. Uang di dompetnya tinggal sisa terakhir yang ia kumpulkan dari hasil mengajar di taman kanak-kanak kecil di pinggir kota. Ia harus hemat, karena ibunya yang sakit semakin membutuhkan pengobatan rutin. Tanpa sadar, dompetnya terjatuh saat ia buru-buru menghindari genangan air. Ia tak menyadari itu hingga seorang pria berjas hitam yang tampak asing memanggil dari belakang. "Maaf, ini dompetmu." Naila menoleh, dan pandangannya langsung bertemu dengan sorot mata pria itu. Matanya tajam, namun menyimpan luka yang sulit dijelaskan. Ia tampak lebih seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Oh, iya. Terima kasih banyak," jawab Naila gugup sambil menerimanya. Pria itu hanya mengangguk pelan lalu pergi tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Naila sempat menatap punggungnya sampai menghilang di keramaian. Ada rasa aneh yang mengendap di benaknya, seolah ia baru saja berpapasan dengan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa hari berlalu. Naila kembali ke rutinitasnya, mengajar, merawat ibunya, dan menyulam mimpi-mimpi kecil yang tak pernah berani ia harapkan terjadi. Hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan. Tapi sore itu, kejadian yang mengubah segalanya pun terjadi. Seseorang datang ke rumah kontrakan kecil mereka. Ia berdiri di depan pagar dengan tenang, mengenakan setelan formal, dan wajah yang familiar. "Permisi, saya mencari Naila," katanya sopan kepada tetangga sebelah. Naila yang sedang memandikan ibunya, buru-buru keluar. Hatinya berdegup kencang saat melihat pria yang menolongnya di pasar kini berdiri di depan rumahnya. "Ada apa ya?" tanyanya pelan, berusaha sopan. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Revan. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa cabang butik dan kafe di kota. Tapi bukan itu yang membuat Naila gemetar, melainkan kalimat yang keluar dari mulut Revan setelahnya. "Aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku ingin melamarmu." Dunia Naila seakan berhenti berputar. Ia menatap pria di hadapannya dengan ekspresi bingung. Ibunya yang mendengar dari dalam rumah pun sempat keluar meski tubuhnya lemah. "Melamar? Kau baru bertemu Naila sekali di pasar," ujar ibunya. "Aku tahu ini terdengar gila. Tapi aku sudah menyelidiki tentang Naila. Aku tahu dia wanita baik, pekerja keras, dan tulus. Aku ingin menikah dengannya." Naila hanya bisa diam. Hatinya berdesir tak karuan. Apakah ini jebakan? Apakah dia pria gila? Atau ini bagian dari sebuah lelucon aneh? Namun Revan tak menunjukkan tanda-tanda mempermainkannya. Wajahnya serius, suaranya tenang, dan tatapan matanya penuh keyakinan. Malam itu, Naila dan ibunya berdiskusi panjang. Sang ibu menatap anak gadisnya dengan mata berkaca-kaca. "Dia memang aneh, Naila. Tapi, aku takut umur ibu tak panjang. Kalau benar dia serius dan bisa menjagamu, kenapa tidak dipertimbangkan?" Naila tak menjawab. Hatinya penuh pertanyaan. Ia tahu ini terlalu cepat. Tapi saat mengingat biaya rumah sakit yang terus membengkak dan kenyataan bahwa hidup mereka tak kunjung membaik, Naila pun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah gila itu. Beberapa hari kemudian, mereka menikah. Tanpa pesta, tanpa gaun mewah, hanya ijab kabul yang disaksikan penghulu dan beberapa saksi. Revan membawanya ke rumah megah yang terasa terlalu besar bagi Naila. Namun sejak awal pernikahan mereka, Naila mulai merasakan ada yang tak biasa. Revan begitu sopan dan baik, namun juga sangat dingin. Ia tidak menyentuhnya, bahkan nyaris tidak berbicara kecuali hal-hal penting. Malam pertama mereka, Naila duduk di sisi ranjang sementara Revan membaca dokumen di meja kerja dalam kamar. Setelah beberapa menit sunyi,
Ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku. Kamar sebelah kosong. Kamu bisa tidur di sana." Tanpa menunggu jawaban, Revan pun keluar dari kamar, meninggalkan Naila duduk sendirian dalam gaun pengantin sederhana yang masih ia kenakan. Malam itu Naila menangis. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Ada sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Sesuatu yang menyesakan, tapi belum bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dan esoknya, misteri itu mulai menunjukkan wajahnya. Saat berjalan menyusuri lorong rumah, Naila menemukan sebuah ruangan yang tidak terkunci. Di dalamnya, terpajang banyak bingkai foto. Semua berisi wajah seorang wanita muda. Cantik, anggun, dan sangat mirip dirinya. Naila berdiri terpaku di depan salah satu foto. Dalam hati ia bergumam pelan. "Siapa dia?" Lalu dari belakang, suara Revan terdengar dingin dan dalam. "Itu Dinda, istriku yang sudah meninggal." Naila menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Revan menunjukkan ekspresi sedih yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya juga, Naila mulai merasa bahwa dirinya bukanlah Naila di mata pria itu. Ia adalah seseorang yang wajahnya mengingatkan Revan pada cinta yang telah pergi selamanya. Naila menunduk. Ruangan itu terasa dingin, meski tak ada pendingin udara menyala. Potret-potret wanita bernama Dinda menatapnya dari berbagai sudut, membuat Naila seolah menjadi asing di rumah suaminya sendiri. Revan melangkah pelan, berdiri tepat di sampingnya. Ia menatap foto-foto itu dengan tatapan sendu, bukan seperti seseorang yang sedang bernostalgia, tapi seperti seseorang yang belum bisa melepaskan. "Dia meninggal 2 tahun lalu," ucapnya lirih. "Aku belum pernah masuk ruangan ini sejak pemakamannya. Tapi entah kenapa begitu melihatmu pertama kali di pasar, aku seperti melihat Dinda hidup kembali." Naila terdiam. Dadanya sesak. Lidahnya keluh. Ia tak tahu harus berkata apa. "Kau mirip sekali dengannya," lanjut Revan. "Tapi bukan cuma wajahmu. Cara kamu bicara, caramu menunduk seperti itu, semuanya." Tatapan Revan beralih padanya. Mata itu dalam, namun bukan untuknya. Naila bisa merasakannya. Tatapan itu milik orang lain. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Naila duduk di tepi ranjang kamarnya yang besar dan sunyi. Rumah megah ini bagaikan museum kenangan yang tak pernah mati. Setiap sudut menyimpan jejak Dinda. Gorden yang katanya tak boleh diganti. Lukisan di ruang tamu yang Dinda pilih sendiri. Bahkan gelas teh favorit yang dilarang dibuang. Semua milik Dinda. Termasuk, mungkin, tempat di hati Revan. Naila tidak menangis. Tapi di dalam hatinya, suara lirih mulai tumbuh. Kalau aku bukan Naila di matanya, siapa aku sebenarnya? Hari-hari setelah pernikahan mereka berjalan seperti rutinitas tanpa gairah. Revan berangkat pagi-pagi sekali. Pulang malam dengan mata lelah dan bahu berat. Tak banyak bicara, tak banyak tanya. Ia memperlakukan Naila dengan sopan, bahkan terlalu sopan, seolah Naila adalah tamu yang tak boleh disentuh, tak boleh didekati terlalu jauh. Saat malam tiba, suara langkah kaki Revan selalu berhenti di depan pintu kamar Naila. Ia akan berdiri sebentar, lalu melangkah pergi ke kamar pribadinya di lantai 2. Naila mulai menghitung waktu dari suara langkah itu. 5 detik. 10 detik. Lalu hilang. Ia berharap, setidaknya sekali saja Revan membuka pintu dan menatapnya bukan sebagai Dinda, tapi sebagai istri sah yang ada di hadapannya sekarang. Tapi harapan itu tak pernah datang. Suatu malam, Naila terbangun karena suara gaduh di ruang tengah. Ia turun dari kamar dengan langkah pelan, dan mendapati Revan duduk sendiri di sofa, dengan botol wine terbuka dan gelas hampir kosong di tangannya. Ia tampak mabuk. Matanya sembab, dan bibirnya bergetar. "Dinda," bisiknya pelan. Naila membeku di tangga. Ia tahu itu bukan tempatnya. Tapi ketika Revan menyebut nama itu berulang kali, Naila merasa seperti hantu yang hidup di rumah ini. Ia nyata, tapi tidak terlihat. Ia hadir, tapi tidak diakui. Revan menyandarkan tubuhnya di sofa, menatap langit-langit dengan mata kosong.
Kenapa kamu ninggalin aku, Din? Kenapa secepat itu? Naila mundur perlahan, berusaha tak mengeluarkan suara. Ia kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Ia tak tahu rasa sakit seperti ini bisa muncul dari cinta yang tak pernah ia miliki sejak awal. Keesokan paginya, Revan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyapa Naila dengan senyum tipis dan bertanya apakah ia ingin pergi berbelanja sesuatu. Naila hanya menjawab singkat, "Tidak, terima kasih." Ia tak ingin bersikap kasar. Tapi luka di dalam hatinya tak bisa diabaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya Naila mencoba menyesuaikan diri. Ia membersihkan rumah, memasak, bahkan mencoba menulis ulang dekorasi meja makan agar lebih hangat. Tapi setiap kali ia menyentuh sesuatu, Revan akan berkata, "Jangan ubah itu." Dinda yang menatanya begitu. Naila mulai merasa terjebak dalam rumah yang bukan miliknya, dan dalam pernikahan yang tak pernah menginginkannya utuh. Sampai pada suatu sore, saat Naila sedang menyiram tanaman di halaman, seorang wanita datang mengendarai mobil hitam. Ia turun dan melangkah angkuh ke arah pintu depan. "Revan ada?" tanyanya tanpa basa-basi. Naila mengangguk sopan. "Masuk saja, saya panggilkan." Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi sinis. Lalu tersenyum miring. "Jadi ini istri barunya?" Sebelum Naila menjawab, Revan muncul dari balik pintu. "Dira, jangan macam-macam," kata Revan cepat. Suaranya berubah dingin. Dira mendengus. "Aku hanya ingin memastikan. Katamu kau tak ingin menikah lagi. Tapi ternyata, kau menemukan pengganti yang cocok, ya?" Naila menatap keduanya bergantian. Kata-kata, pengganti, itu menampar hatinya lebih keras dari yang ia kira. Revan menatap Dira tajam. Dia bukan pengganti siapa-siapa. Tapi Naila tahu, itu kebohongan. Malam itu, Naila menatap wajahnya di cermin. Ia menyentuh pipinya, mengamati sorot matanya sendiri. Lalu mengambil foto Dinda dari kamar Revan dan menatapnya lekat-lekat. Terlalu mirip. Bahkan guratan wajah, alis, dan garis senyumnya pun nyaris sama. Apakah itu alasan Revan tak pernah menyentuhnya? Karena menyentuhnya akan seperti menyentuh hantu masa lalu? Air mata Naila jatuh pelan. Bukan karena cemburu, tapi karena ia mulai sadar mungkin sejak awal, dirinya bukan benar-benar dibutuhkan. Hanya dikenang, hanya dimiripkan, bukan dicintai. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Naila menerima telepon dari rumah sakit. Ibunya kembali dilarikan karena sesak napas. Revan, yang saat itu sedang rapat, hanya sempat mengantar hingga parkiran. "Aku harus kembali ke kantor. Tapi kabari aku kalau sudah ada perkembangan," ucapnya. Naila hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, ia tak berharap lagi. Di ruang rawat, ibunya terbaring lemah. Nafasnya pendek-pendek, dan matanya tak secerah dulu. "Naila," ucap ibunya pelan. "Kamu bahagia, nak?" Pertanyaan itu membuat Naila membeku. Ia menggenggam tangan ibunya erat, mencoba tersenyum. "Ya, Bu. Aku baik-baik saja." Tapi air matanya tak bisa berbohong. Malam itu, Naila tertidur di kursi rumah sakit. Dan dalam mimpi buruknya, ia melihat dirinya berdiri di altar pernikahan. Tapi yang menggandeng lengannya bukan Revan, melainkan bayangan wanita lain. "Dinda." Dan suara dalam mimpi itu berkata pelan, "Kau tak akan pernah bisa menggantikannya." Suara itu menggema dalam mimpi Naila, memekakan telinga meski ia terbangun dalam sunyi. Tubuhnya berkeringat dingin, dan jantungnya berdetak tak karuan. Ia menoleh ke samping. Ibunya masih terlelap di ranjang rumah sakit. Selang oksigen masih melekat di hidung, dadanya naik turun perlahan. Naila berdiri, berjalan ke balkon kecil di ujung lorong. Angin pagi menyapa wajahnya. Namun udara segar pun tak mampu menyapu rasa sesak di dadanya. Ia menatap langit yang masih gelap, bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan menjadi bayangan seseorang yang tak bisa kembali? Ketika Revan akhirnya datang menjelang siang,
Ia membawa sekotak makanan dan beberapa buah tangan untuk ibunya Naila. Senyumnya tipis, rautnya letih, tapi hangat. Aku tadi mampir ke toko kue langgananmu, Bu, katanya pelan. Semoga masih suka. Ibu Naila tersenyum lemah. Masih. Revan, terima kasih. Namun Naila hanya diam. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka, meski berada dalam ruangan yang sama. Revan mencoba mengajaknya bicara, tapi Naila hanya menjawab dengan anggukan atau gumaman pelan. Ia tidak ingin bersikap dingin, tapi perasaannya sudah terlalu penuh untuk bisa berpura-pura ramah. Beberapa hari kemudian, ibunya diperbolehkan pulang. Revan menyetir mobilnya pelan sepanjang jalan pulang. Tak ada musik di dalam mobil. Tak ada percakapan. Hanya deru AC dan detak jam digital dashboard yang menemani keheningan. Sampai akhirnya, Revan memecah sunyi. Kau marah padaku? Naila menatap keluar jendela. Tidak. Kau berubah, katanya lagi. Sejak hari itu, kau berbeda. Naila menarik napas dalam. Hatinya berteriak, ingin berkata, karena aku mulai menyadari aku tak benar-benar hidup di sisimu. Aku hanya berdiri di balik bayang-bayang perempuan yang sudah mati. Tapi mulutnya keluh. Ia hanya berkata pelan, mungkin aku hanya lelah. Setiba di rumah, Revan kembali ke kamarnya di lantai atas. Naila masuk ke ruang tamu yang kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Ia duduk di sofa, memandangi bingkai-bingkai foto yang entah mengapa tak bisa ia lewati begitu saja. Salah satu foto menampilkan Revan dan Dinda sedang tertawa di taman. Dinda bersandar di bahu Revan. Senyumnya cerah. Naila memperhatikan bagaimana Revan menatap Dinda di foto itu. Pandangan yang lembut, penuh cinta, dan utuh. Pandangan yang belum pernah ia dapatkan. Hari itu juga, Naila memutuskan menyibukkan diri dengan membersihkan perpustakaan di rumah itu. Sebuah ruangan yang dipenuhi rak tinggi, debu, dan puluhan bahkan ratusan buku yang tersusun rapi. Mungkin di sana, pikir Naila, ia bisa mengalihkan pikirannya. Saat ia membersihkan rak bagian bawah, matanya tertumbuk pada sebuah buku bercover kulit usang. Tidak ada judul, hanya tali kain kecil sebagai pengikat. Dengan penasaran, Naila membukanya, dan ia menemukan tulisan tangan. Kalimat-kalimat harian. Catatan emosi. Itu adalah buku harian. Dinda. Naila tak tahu apa yang mendorongnya untuk terus membaca. Tapi tiap halaman seolah memanggilnya. Membawa Naila ke dalam kehidupan seorang wanita yang pernah mengisi seluruh isi rumah ini. Hari ini Revan mengajakku makan malam di tepi danau. Ia bilang aku adalah rumahnya. Hatiku meleleh. Tak pernah aku merasa dicintai sedalam ini. Revan ingin punya anak. Aku juga. Tapi aku takut jika sesuatu buruk terjadi di masa depan. Aku takut kehilangan kebahagiaan ini. Aku melihat bayangan hitam di depan kamar malam ini. Entah kenapa, aku merasa waktu kami bersama tidak akan lama. Naila berhenti. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu kenapa Dinda menulis hal seperti itu. Seolah ada firasat akan kematian yang menjemput. Ia membalik ke halaman terakhir. Jika suatu hari aku tiada, aku harap Revan bisa bahagia lagi. Jangan terlalu lama bersedih. Dunia ini terlalu indah untuk ditinggal hanya karena aku pergi. Tiba-tiba air mata menetes di pipi Naila. Bukan karena cemburu, tapi karena ia menyadari betapa kuat cinta di antara dua orang itu. Naila menutup buku itu perlahan, lalu memeluknya. Di saat yang sama, langkah kaki terdengar dari arah pintu. Revan berdiri di ambang, melihat Naila memeluk buku harian itu dengan mata sembab. Aku tidak sengaja menemukannya, bisik Naila. Maaf. Revan melangkah masuk. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya lembut. Aku pernah mencarinya, tapi tak pernah ketemu. Mungkin Dinda memang ingin kau yang menemukannya. Naila menoleh, bingung. Tapi Revan hanya duduk di kursi, mengambil buku itu dari pelukannya. Dia adalah segalanya, katanya lirih. Kami tidak sempurna, tapi kami saling melengkapi. Ketika dia meninggal karena kecelakaan itu,
Aku ikut mati di dalam. Naila mendengarkan. Hatinya remuk. Ia menunggu Revan menyebutkan namanya. Mengatakan sesuatu yang bisa menyembuhkan. Tapi yang ia dapatkan hanya kalimat berikutnya. Aku kira, kalau aku menikahi seseorang yang mirip dengannya, mungkin aku bisa mengobati luka ini. Dan di sanalah segalanya menjadi jelas. Naila bukanlah cinta baru. Ia adalah plester untuk luka lama. Malam itu Naila mengemasi beberapa baju. Ia belum tahu akan kemana, tapi ia tahu satu hal. Dirinya tak bisa tinggal lebih lama di rumah yang membentuk dinding-dinding dari kenangan orang lain. Tepat saat ia hendak membuka pintu kamar, Revan berdiri di sana. Kau mau kemana? Naila menatapnya. Matanya tenang, suaranya datar. Ke tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Bukan salinan Dinda. Revan diam. Wajahnya menegang. Aku tidak ingin kau pergi. Tapi aku ingin, jawab Naila tegas. Ia melangkah melewatinya. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh. Terima kasih, Revan, karena telah membawaku ke rumah ini. Sekarang aku tahu, cinta yang tak selesai bisa menenggelamkan siapapun yang mendekat padanya. Dan Naila pun pergi, meninggalkan rumah besar, foto-foto, dan luka yang bukan miliknya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia bisa bernapas dengan dadanya sendiri. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di luar sana. Tapi yang pasti, ia tidak akan pernah lagi menjadi bayangan siapapun. Langkah Naila terasa ringan untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Revan. Meski hujan turun perlahan membasahi jaket dan rambutnya, ia tetap melangkah mantap meninggalkan rumah megah yang tak pernah benar-benar menjadi rumah. Ia tak membawa banyak. Hanya tas ransel kecil dan beberapa baju yang cukup untuk beberapa hari. Tapi yang ia bawa lebih penting, keberanian untuk meninggalkan cinta yang tak berpihak padanya. Naila naik bus malam ke kota kecil di pegunungan, tempat di mana salah satu sahabat lamanya membuka sekolah alam sederhana. Di sanalah ia memulai lagi dari awal, mengajar anak-anak, membantu kebun komunitas, dan membenamkan diri dalam kesibukan sederhana yang menenangkan. Ia mulai tersenyum lagi. Bukan karena seseorang membuatnya tersenyum, tapi karena ia mulai mengenali dirinya kembali. Hari-harinya dipenuhi canda anak-anak, aroma tanah basah, dan senja yang menyapanya di tepi danau. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan yang tergesa, Naila merasa hidup bukan dalam bayangan orang lain, melainkan dalam cahaya kecil yang ia nyalakan sendiri. Namun ketenangan itu tidak serta-merta menghapus luka. Setiap malam, ketika semuanya sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Naila teringat suara Revan. Tatapan matanya yang kosong saat menyebut nama Dinda. Kalimat itu masih terngiang dalam pikirannya. Aku kira, kalau aku menikahi seseorang yang mirip dengannya, mungkin aku bisa mengobati luka ini. Dan di balik semua itu, Naila tahu, bukan Revan yang sepenuhnya bersalah. Kadang, manusia memang mencari pengganti sebelum benar-benar siap melepaskan. Tapi bukan berarti Naila harus terus menjadi korban dari cinta yang belum selesai. Suatu sore di kelas luar ruangan, seorang anak kecil menarik ujung bajunya. Bu Naila, ada tamu. Naila mengerutkan dahi. Ia tak pernah menyangka siapapun akan mencarinya di tempat terpencil ini. Saat ia berjalan keluar dari taman belakang sekolah, hatinya seketika berhenti berdetak. Revan berdiri di sana, dengan kemeja yang kusut, rambut sedikit acak-acakan, dan wajah yang terlihat jauh lebih lelah daripada terakhir kali Naila melihatnya. Mata mereka bertemu. Tak ada kata yang keluar. Hanya angin pegunungan yang lewat di antara mereka, membawa serta semua hal yang belum sempat dikatakan. Naila menunduk, lalu berkata datar, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku mencarimu," jawab Revan. "Untuk apa?" "Untuk meminta maaf." Jawaban itu meluncur begitu saja. Tapi suaranya bukan suara pria angkuh yang dulu berdiri di balik kenangan dan foto-foto. Kali ini, suaranya serak, hampir pecah. "Aku tidak butuh permintaan maaf, Revan. Aku hanya butuh ruang. Dan aku sudah menemukannya di sini," ujar Naila pelan. Revan melangkah maju. "Aku tahu.
Dan aku tidak datang untuk membawamu kembali secara paksa. Aku hanya ingin kau tahu selama kau pergi, aku baru menyadari betapa butanya aku. Aku kehilangan kamu, bukan karena kamu pergi, tapi karena sejak awal aku tak pernah benar-benar melihatmu. Naila menahan napas. Matanya mulai memanas. Tapi ia menolak untuk menangis. Revan melanjutkan. Aku pikir, selama ini aku masih mencintai Dinda. Tapi ternyata, yang aku lakukan adalah hidup dalam kenangan, dan menjadikan orang lain sebagai alat untuk menipu diriku sendiri. Aku pikir kau akan menyembuhkan luka itu, tapi ternyata, kau malah membuatku sadar bahwa aku belum pantas mencintai siapapun. Ia membuka ransel kecil yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Naila mengenali kotak itu. Itu kotak musik yang dulunya ada di kamar Revan. Ia tak pernah tahu isinya, karena Revan selalu menyimpannya rapat. Dengan tangan gemetar, Revan membukanya. Musik lembut mulai terdengar. Lalu ia mengeluarkan foto Dinda dari dalamnya. Aku sudah menyimpan ini selama 2 tahun. Setiap malam aku putar musiknya dan menatap wajah ini, berharap waktu bisa berputar balik. Tapi sekarang, aku ingin mengakhiri semuanya. Ia membakar foto itu di atas batu kecil di dekat kaki mereka. Api menyala sebentar, lalu padam, meninggalkan abu yang terbawa angin. Mata Revan berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena kelegaan. Aku datang bukan untuk membuatmu kembali jadi istri yang dulu, tapi untuk mengenalmu sebagai Naila. Untuk mencintaimu, kalau kau mengizinkan. Hening. Angin membawa aroma bunga liar. Langit senja mulai berubah oranye keemasan. Naila menatap Revan lama sekali. Ia bisa melihat kejujuran dalam matanya. Tapi ia juga melihat seseorang yang masih dalam proses menyembuhkan diri. Ia mengambil kotak musik dari tangan Revan dan menutupnya perlahan. Aku senang kamu sudah berdamai dengan masa lalu, katanya. Tapi aku tidak bisa memutuskan apapun hari ini. Karena aku juga masih belajar mencintai diriku sendiri. Revan mengangguk. Tak memaksa. Tak mendesak. Aku akan tinggal di penginapan desa beberapa hari. Kalau kau butuh apapun, aku ada di sana. Dan ia pun pergi. Meninggalkan Naila berdiri sendirian di tengah taman bunga yang perlahan mulai merunduk saat malam mendekat. 3 hari berlalu. Revan tidak datang lagi. Tapi kehadirannya telah menumbuhkan benih dalam hati Naila. Benih dari kemungkinan baru. Malam keempat. Saat Naila duduk di tepi danau, ia membuka buku hariannya sendiri. Buku kecil berwarna biru yang telah penuh dengan curahan hati selama beberapa bulan terakhir. Hari ini, Revan datang, tapi bukan sebagai suami yang aku tinggalkan. Ia datang sebagai lelaki yang ingin mengenalku dari awal. Aku takut, tapi juga penasaran. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri. Tapi sebelum itu, aku harus benar-benar menjadi diriku sendiri sepenuhnya." Esoknya, saat matahari menyapa bukit-bukit dengan cahaya emasnya, Naila berdiri di depan penginapan kecil di tengah desa. Revan duduk di beranda, mengenakan jaket wol dan memegang secangkir kopi. Saat matanya bertemu dengan mata Naila, senyum kecil muncul di wajahnya. Naila melangkah pelan, lalu duduk di kursi di sampingnya. "Aku tidak kembali sebagai istrimu," ucap Naila pelan. "Tapi kalau kamu mau, kita bisa mulai dari percakapan. Dari 2 orang yang saling mengenal tanpa bayangan masa lalu." Revan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Naila merasakan tatapan itu hangat dan nyata. "Dengan senang hati," jawab Revan. Dan disinilah babak baru mereka dimulai. Bukan sebagai pria dan wanita yang disatukan oleh kenangan, tapi sebagai 2 jiwa yang sedang belajar mencintai, bukan karena masa lalu, tapi karena hadirnya saat ini. Jawaban itu singkat, tapi di dalamnya ada ketulusan yang belum pernah Naila lihat sebelumnya. Bukan karena kata-katanya manis, tapi karena sorot mata itu akhirnya menatapnya, sebagai dirinya sendiri. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, mendengarkan kicau burung yang riang menyambut pagi. Kopi di tangan Revan mulai mendingin, tapi tak satu pun dari mereka bergerak untuk menghabiskannya.
Waktu seolah memperlambat langkahnya, membiarkan keduanya menikmati ruang baru ini, ruang tanpa tekanan, tanpa luka yang dipaksakan sembuh, tanpa bayangan masa lalu yang menggantung di udara. Aku sempat berpikir tak akan pernah melihatmu lagi, kata Revan akhirnya, pelan. Naila tersenyum samar. Aku juga berpikir tak akan pernah ingin bertemu kamu lagi. Mereka tertawa kecil. Tawa yang canggung, tapi jujur. Hari-hari setelah itu terasa seperti lembaran kosong yang baru dibuka. Revan tidak pernah memaksa Naila untuk kembali ke rumah. Ia tinggal di desa, membantu di sekolah tempat Naila mengajar, menyumbangkan buku, bahkan membangun taman bacaan kecil untuk anak-anak. Naila memperhatikannya dari kejauhan, bagaimana ia belajar berbicara dengan polos, belajar tertawa tanpa gengsi, belajar menghapus luka dengan berbuat, bukan mengubur. Namun bukan berarti semua berjalan mudah. Suatu malam, Naila mendengar tawa anak-anak dari kejauhan saat sedang menyiram tanaman. Revan duduk di bawah pohon besar, dikerubungi murid-murid kecil yang mendengarkan dongengnya dengan penuh semangat. Saat Naila hendak kembali ke rumah, seorang guru muda bernama Arin menghampirinya. "Kamu tahu, anak-anak sangat menyukai Pak Revan," kata Arin. Naila mengangguk. Dia memang cepat dekat dengan siapa saja. "Bukan cuma anak-anak," lanjut Arin dengan senyum menggoda. "Beberapa ibu guru juga." Nada itu membuat langkah Naila terhenti. Ia tersenyum, tapi di dalam hatinya, ada semburat cemburu yang muncul tak diundang. Perasaan yang membuatnya bertanya, kalau Revan benar-benar sudah bisa mencintai, apakah aku masih menjadi orang yang ia pilih? Malam itu, ia menulis lagi di buku hariannya. "Aku takut. Takut kalau semua ini hanya fase. Takut kalau aku salah membaca ketulusan. Tapi lebih dari itu, aku takut mencintai seseorang yang mungkin akan memilih yang lain begitu ia sembuh sepenuhnya." Beberapa hari kemudian, Revan mengajak Naila ke sebuah tempat tersembunyi di balik lembah. Sebuah pondok kayu kecil berdiri di sana, belum selesai sepenuhnya. Di depannya, ada taman yang baru ditanami bunga liar dan beberapa pot mangga kecil. "Tempat apa ini?" tanya Naila. "Rumah masa depan," jawab Revan. "Kalau kamu mau, tempat ini bisa jadi ruangmu. Ruang kita. Tapi bukan untuk melanjutkan yang kemarin. Untuk memulai yang baru. Dari awal. Tanpa Dinda. Tanpa luka." Naila mengamati pondok itu. Belum jadi. Masih kasar. Tapi jujur. Sama seperti hubungan mereka sekarang. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanyanya pelan. Revan memejamkan mata sejenak, lalu menjawab. "Karena aku tidak ingin kamu memilih aku karena iba. Aku ingin kamu memilih karena kamu melihat aku. Sebagaimana aku akhirnya bisa melihat kamu." Air mata Naila tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang mengulurkan tangan bukan untuk menyelamatkannya, tapi untuk berjalan bersamanya. Sejajar, bukan sebagai pengganti siapapun. Ia tak menjawab hari itu. Ia hanya berdiri di sana cukup lama, menyentuh dinding kayu kasar pondok itu, menghirup aroma bunga liar yang baru ditanam. Dan dalam diamnya, ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kebahagiaan yang utuh bisa tumbuh dari puing-puing luka yang tak disangka bisa sembuh. Minggu berikutnya, saat festival kecil desa digelar, Revan berdiri di tengah kerumunan sambil membawa papan tulis besar. Ia mengajak anak-anak menggambar rumah impian mereka. Ketika Naila lewat, ia melihat bahwa di pojok papan, Revan menggambar sebuah pondok kecil, lengkap dengan 2 kursi di depan beranda. Ia menoleh dan mendapati Revan menatapnya. "Masih belum terlambat kalau kamu ingin membantu memilih warna catnya," ucap Revan sambil tersenyum. Dan Naila pun tahu, ia telah menemukan jawabannya. Beberapa bulan berlalu. Pondok itu selesai dibangun. Tak megah, tapi hangat. Tak sempurna, tapi nyata. Mereka tidak menikah ulang dengan pesta besar. Hanya acara kecil, disaksikan warga desa, anak-anak sekolah, dan langit senja yang merekah. Di depan altar sederhana, Revan menggenggam tangan Naila erat. "Aku tidak akan menjanjikan surga," katanya. "Tapi aku janji,
Aku akan mencintaimu sebagai Naila. Hanya Naila. Dan tidak akan pernah lagi sebagai siapapun selain dirimu. Naila tak bisa menahan air matanya. Bukan karena luka, tapi karena akhirnya, seseorang melihatnya, utuh, tanpa bayang-bayang, tanpa perbandingan. Dan ketika mereka bersanding di teras pondok kecil itu, minum teh sore sambil mendengarkan burung-burung kembali ke sarang, Naila tersenyum dalam hati. Bukan karena hidupnya telah sempurna, tapi karena kali ini, cintanya tidak dibangun dari kemiripan atau kehilangan, melainkan dari keberanian untuk memilih kembali, secara sadar, jujur, dan saling menerima. Pilihan terakhir Revan bukanlah Dinda. Bukan pula kenangan. Tapi Naila. Perempuan yang akhirnya ia lihat,